Begitu pentingnya Bapak Ibu tujuan apologetika. Apakah sebegitu mendesak kita belajar tentang apologetika? Iya. Alasannya apa? Karena masih banyak juga dari kalangan orang-orang Kristen. Agamanya Kristen Protestan atau Katolik. Tapi ateis. Berdoa yes. Baca firman ya. Ibadah apalagi. Tetapi di dalam hatinya tidak ada satupun keyakinan yang total bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup menolong dia dalam kesusahan dan kesulitan. Itu masih banyak. Orang yang selalu hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, keraguan akan kasih kuasa dan pertolongan Tuhan. Itu juga adalah menjadi objek dari apologetika kita. Artinya apa? Orang-orang yang perlu kita tolong dengan memakai ilmu apologetika. Karena kekristenan kita hari-hari ini sebenarnya, walaupun rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani Tuhan, dan rajin ibadah, saudaraku, masih sebatas legalisme. Artinya apa? Kekristenannya itu masih sebatas aktivitas. Dalam bahasa saya yang lebih sederhana, dia berdoa, baca Alkitab, beribadah, melayani, hanya mengisi waktu kosong. Hanya untuk meningkatkan harga diri atau status. Masih di situ kok kekristenan kita. Lebih dari 60% orang Kristen masih di situ pola pikirnya. Karena terbukti apa? Waktu datang persoalan, pergumulan, penderitaan, tekanan, apa yang terjadi? Angkat tangan. Lari dari Tuhan. Lari dari pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fungsi dan peran apologetika itu kita tidak lakukan kepada mereka, yaitu menjelaskan, menguraikan, menerangkan, meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu ada dalam setiap masalah, persoalan, dan pergumulan mereka. Jadi jangan kita berpikir, kalau orang sudah dibaptis ikut sini, menikah di gereja, meninggalnya pun juga pakai cara gereja, sudah pasti. Sungguh-sungguh imannya total kepada Tuhan. Belum. Ini alasan yang pertama. Masih banyak dari kalangan orang Kristen yang belum sungguh-sungguh percaya total sama Tuhan, alias skeptis ataupun juga ateis. Alasan yang kedua, mengapa begitu mendesak kita penting mempelajari ilmu apologetika ini? Karena masih banyak juga. Saya akan selalu bicara ke dalam dulu, Bapak Ibu, sebelum keluar. Karena masih banyak juga dari kalangan orang Kristen sendiri yang belum yakin betul, yang belum percaya total betul tentang dasar-dasar iman kita. Apa contohnya? Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dalam disertasi saya, waktu saya ambil doktor ministry, saya melakukan riset kepada 20.000 orang mahasiswa dari 10 perguruan tinggi umum, baik swasta, negeri, termasuk juga sekolah teologi. Salah satu hal yang pernah saya tanyakan kepada mereka, apakah saudara yakin Alkitab satu-satunya firman Allah? Bapak Ibu tahu jawaban mereka. 90%. 90% loh. Dari 20.000 orang yang saya survei itu.
90%. Dan mereka itu orang-orang Kristen. Agamanya Protestan Katolik. Mereka mengatakan tidak yakin Alkitab satu-satunya firman Allah. Dan mereka yakin Alkitab itu hanya salah satu firman Allah. Itu pun tulisan manusia. Ini bukti konkret bahwa dari kalangan orang Kristen sekalipun banyak juga yang mengkritik kebenaran Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah, maka akhirnya mereka menolak. Bahkan oknum-oknum hamba Tuhan, bahkan oknum-oknum pendeta sekalipun, ada juga yang tidak yakin Alkitab satu-satunya firman Allah. Bayangin itu, saudara. Artinya apa? Tugas seorang apologetlah untuk menjawab itu, menjelaskan itu, menguraikan itu. Karena kalau kita tidak melakukan menjelaskan itu, menolong orang-orang itu, apa yang terjadi? Suatu saat mereka akan murtad. Di samping memang kita juga pasti akan bisa berhadapan dengan pengkritik-pengkritik dari luar kekristenan yang meragukan ya keabsahan Alkitab sebagai firman Tuhan, yang meragukan ketuhanan Yesus. Itu pasti kita hadapi juga serangan itu dari keyakinan yang lain kan. Tapi lagi-lagi disitulah kita pentingnya belajar tentang apologetika. Tapi jangan lupa yang ke dalam ini loh. Alasan yang ketiga, mengapa begitu mendesak kita belajar tentang apologetika? Karena kenyataannya, realitasnya, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, guru-guru palsu, itu semakin masif, semakin berkembang. Bahkan media sosial ini mereka manfaatkan untuk menyebarkan paham, keyakinan, dan ajaran mereka yang sesat itu, saudara. Dan sudah terbukti banyak orang Kristen yang terpapar kan. Itu yang menyebabkan saya katakan tadi. Pengikut saksi Yehova sekarang ini, pertumbuhannya luar biasa. Pengikut saksi Yehova. Itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa saksi Yehova itu diakomodir bahkan dilindungi oleh negara. Menjadi salah satu aliran kepercayaan kan. Salah satu syaratnya kan harus ada pengikutnya. Dan pengikutnya itu ditentukan oleh negara itu. Itu membuktikan ajaran sesat itu sekarang sudah dilindungi oleh negara. Dipayungi oleh hukum, saudara. Karena pengikutnya mereka makin banyak dan makin berkembang. Kenapa itu terjadi? Karena peran dan tugas apologetika sejak dari dulu sangat minim diminati oleh banyak orang Kristen. Termasuk orang-orang yang masuk sekolah teologi. Banyak yang suka kok mata kuliah. Alasan mereka, aduh Pak Tony, berapologetika itu kan hanya supaya kita menang dalam perdebatan. Ah, Anda salah berpikirnya. Maka Anda coba belajar dulu lah saya. Bukan, jauh dari itu. Pak Tony, kalau orang belajar apologetika kan supaya dia mengalahkan lawannya. Saya bilang salah. Apologetika itu banyak tugasnya, perannya begitu mulia sebenarnya. Saya mau coba hubungkan dengan misalkan konseling ya. Kenapa muncul mata kuliah konseling? Jurusan konseling lah. Latar belakangnya ya, karena banyak orang bermasalah kan, saudara. Contoh nih, misalnya dalam rumah tangga yang menimbulkan perceraian, ya, apa akarnya? Si istri atau suami berzina atau menikah diam-diam. Eh, akhirnya bubar rumah tangga. Maka
Setelah ada masalah itu, baru datanglah ilmu konseling di akhir. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau di awal seorang gembala, seorang pendeta sudah paham pentingnya ilmu apologetika, maka tidak perlu ada banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Nggak perlu. Maka sebenarnya tidak perlu kita harus buka fakultas atau jurusan konseling. Nggak perlu. Kalau kita paham pentingnya mempergunakan ilmu apologetika. Karena waktu kita paham dan melihat pentingnya mempergunakan ilmu apologetika, maka di awal kita harus jelaskan, uraikan. Kan itu fungsi apologetika. Tentang prinsip-prinsip di dalam Alkitab dan dalam membangun rumah tangga. Itu harus kita jelaskan itu. Sebagai bagian daripada apologetika. Oh, artinya apa? Pernikahan itu hanya satu kali untuk seumur hidup. Dan hanya boleh menikah lagi kalau kalah kematian. Kalau ini di awal dijelaskan. Dan ini salah satu tugas apologetika. Maka kita tidak perlu kebakaran jenggot habisin waktu, tenaga, dan pikiran. Ngurusin masalah rumah tangga jemaat. Karena di awal konsepnya sudah jelas, sudah paham tuh. Bapak Ibu, ngeri-ngeri sedap sekarang. Ya, rumah tangga orang Kristen. Ngeri-ngeri sedap. Ada seorang bapak. Dia ini kurang lebih 2 tahun ikut PA dengan saya. Rupanya beliau ini ikut PA dengan saya sudah punya motivasi lain. Bukan mau jujur sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dari saya. Dan motivasi dia yang bengkok itu baru ketahuan di ujung. Waktu dia cerita. Dan sekaligus minta dukungan dari saya dan doa dari saya. Serta persetujuan. Apa itu? Dia mau menikah untuk yang ketiga kali. Lalu saya tanya. Istri bapak yang pertama gimana ceritanya? Kok bisa cerai? Ya saya ditinggalin Pak Sony. Loh, jadi bukan karena meninggal? Bukan. Hmm. Istri yang kedua kenapa lagi bapak cerai? Sama Pak Tony, saya ditinggalin lagi. Bukan karena meninggal? Bukan. Lalu gimana rencana bapak ke depan ini? Nah itu dia Pak Tony. Maka saya ikut PA dengan Pak Tony. Saat ini kan Pak Tony saya lagi dekat dengan seorang perempuan. Ini bapak ini sudah usia 60 tahun loh. Saya sedang dekat dengan seorang perempuan. Tolong doakan dan tolong setuju ya Pak ya. Karena saya mau menikah dengan dia. Oh maaf. Saya tidak akan pernah setuju itu. Dan tidak saya pernah mendukung itu. Sejak dari situ dia lari dan kabur. Saudara, kok kenapa sampai orang punya konsep begitu? Cerai lebih dari satu kali, masih boleh menikah. Karena peran dan fungsi apologetika tidak dilakukan gembala sidangnya. Tidak dilakukan pastornya. Tidak dilakukan romonya. Tidak dilakukan pendetanya. Sehingga apa? Dimasukkan saya untuk para pendeta ini. Kalau kita tidak mau menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita lebih banyak mengurusi masalah jemaat, lakukan fungsi dan peran apologetika sejak dini, saudara-saudara. Itulah pentingnya. Itulah dasarnya. Begitu mendesak tentang ilmu apologetika. Saya kasih contoh lain untuk saudara yang masih lajang. Kenapa banyak anak-anak muda hari ini berpacaran dengan orang yang beda agama? Nggak apa-apa. Haram. Kecuali nanti kalau sudah menikah. Tahukah saudara? Karena kenapa konsep yang salah itu? Itu kan konsep yang salah itu. Kenapa saya katakan konsep yang salah? Lu jelas kok firman Tuhan katakan.
Gelap dan terang tidak akan mungkin bersatu. Proses menuju pernikahan itu kan dimulai dari pacaran. Tapi kenapa anak muda Kristen banyak memiliki paham? Apa-apa ini masih pacaran kok. Nanti waktu menikah, barulah. Karena peran dan fungsi apologetika tidak dilakukan oleh pembina rohaninya. Tidak dilakukan oleh pendetanya. Dari awal. Jadi apa yang terjadi? Awalnya pacaran. Ujungnya apa? Hamilin anak orang. Apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab dong. Maka tinggalkan Tuhan pun harus lakukan. Itu. Betapa pentingnya ilmu apologetika ini dalam semua hal. Maka untuk anak-anak kelas agama yang di kampus-kampus umum itu sudah jelas itu dari awal. Konsep berpacaran orang Kristen. Ini. Maka di awal mereka udah tahu. Kalau berpacaran itu, ya harus sesama seiman. Yang kedua, di dalam berpacaran itu harus menikah. Udah jelas tuh. Maka saya bersyukur. Di antara mereka, perjalanan hidup berpacarannya dan berumah tangganya baik-baik. Rata-rata. Saya bersyukur. Maka saya tidak terlalu banyak direpotkan. Ngurusin rumah tangga mereka dalam perjalanan. Enggak. Karena di awal saya melakukan, memakai, mempergunakan prinsip-prinsip ilmu apologetika. Menguraikan, menjelaskan, meluruskan pemahaman mereka yang kurang atau yang sudah sempat bengkok. Terus yang menjadi dasar atau landasan firman Tuhan sehingga kita semua orang yang percaya wajib dan harus tahu bahkan melakukan fungsi peran kita sebagai seorang apologeter. Tadi saya sudah singgung ayatnya 1 Petrus 3 ayat 5. Saya akan uraikan arti dari setiap ayat ini dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Dikatakan di sana, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Seorang apologet Kristen, seorang apologeter Kristen, syarat yang pertama yang harus dialami dia harus sudah bertobat dulu. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Proses pengudusan Kristus itu masuk di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Jalannya, caranya bertobat terima Yesus. Tolong hebat. Pertanyaan kita, apakah semua apologeter di media sosial itu sudah sungguh-sungguh bertobat? No. Karena mereka itu hanya mau cari hepeng aja. Hanya sebagian kecil saja dari antara mereka itu sudah bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus. Hanya sebagian kecil. Mayoritas belum sungguh-sungguh bertobat. Dari mana bisa Pak Tony tahu? Jangan menghakimi Pak. Oke, saya tidak menghakimi. Gampang ukurnya. Dari cara dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada dia yang sangat begitu kasar, frontal, dan brutal. Kan gampang. Jadi artinya apa? Apologeter Kristen itu tidak sembarangan. Tidak hanya bisa cuap-cuap. Tidak hanya karena dia bisa mampu memenangkan perdebatan. No, 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 no. Bertobat. Dirimu secara pribadi. Atau lahir baru. Tidak cukup sampai di situ. Kehidupan dia, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kira saudara sudah paham ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Masih ingatkan Bapak Ibu? Galatia pasal 5, ayat 22-3. Buatlah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kita cek kembali kepada apologeter yang mengaku apologeter Kristen itu. Adakah itu melekat dalam diri mereka? Hanya di sebagian orang saja. Di sebagiannya nggak ada tuh. Artinya apa? Jawabannya seringkali kasar kok, tidak lemah lembut.
Kadang-kadang waktu mereka diserang, tidak ada penguasaan diri. Maki-maki. Hina-hina lagi. Orang yang bertanya dan melakukan Tuhan. Jadi jauh dari syarat-syarat firman Tuhan menjadi seorang apologeter Kristen, jauh banget. Maka itu alasannya. Kita pun yang ada di kelas ini harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan itu. Harus sungguh-sungguh kita selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya dengan pertobatan dan kehadiran Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, maka Tuhan bisa memakai kita, menolong kita, berikan kita hikmat dan bijaksana. Memberikan, memahami setiap pertanyaan dari orang yang bertanya, tapi juga memberikan penjelasan sedetail-detailnya sesuai dengan firman Tuhan. Ini syarat pertama. Karena dalam berapologetika sebenarnya bukan hanya sekedar cuap-cuap. Bukan hanya sekedar memenangkan perdebatan. Lalu mengecilkan, merendahkan orang yang berdebat dengan kita. Tetapi totalitas hidup kita juga bagian daripada apologetika kita. Selangi Bapak Ibu. Totalitas hidup kita. Bukan hanya yang keluar kata-kata yang keluar dari mulut kita yang bisa menjawab pertanyaan orang. Meluruskan ya keraguan orang tentang kekristenan kita. Tapi hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Juga bagian daripada cara kita berapologetika kepada orang-orang yang meragukan tentang kekristenan kita. Maka saya katakan tadi Bapak. Banyak kan para apologeter itu apa? Wah, yang penting dia menguasai ayat Alkitab. Lalu dia menyerang orang lain. Ya, hidupnya harus benar. Ya, bagaimana cara hidupnya benar? Harus bertobat terima Yesus. Harus selalu dipimpin Roh Kudus. Karena kalau hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita saja banyak, tetapi hidup kita tidak selurus, tidak sebaik daripada firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, maka omong kosonglah itu. Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena tidak ditopang bukti-bukti yang konkret melalui apa? Hasil pertobatan dan hidup yang selalu dipimpin Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu paham nih. Jadi dalam berapologetika itu bukan hanya kita pintar berdebat. Bukan. Hidup kita harus lebih benar. Hidup kita harus lebih beres. Cara berpikir kita harus lebih baik dari orang yang bertanya kepada kita. Supaya apa? Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sama dengan hidup kita sendiri. Sehingga keraguan orang, pertanyaan orang tentang apa yang kita yakini, hangus sudah. Jadi mereka melihat, jawaban kita bukan hanya teori. Penjelasan kita bukan hanya semacam konsep. Tapi jawaban dan penjelasan kita itu real. Kita hidupi. Ini prinsip pertama, Bapak Ibu. Syarat pertama secara rohani untuk menjadi seorang apologeter. Kalau ini mau kita tarik ke apologeter yang mengaku Kristen tadi, masih jauh. Jauh. Saya kasih contoh, tapi saya nggak usah sebut nama. Ada seorang oknum pendeta. Dan pernah rupanya oknum pendeta ini melayani beberapa orang yang saya layani hari-hari ini. Bahkan oknum pendeta ini pernah membawa beberapa orang yang saya layani hari-hari ini, membawa mereka pergi ke Yerusalem. Saya baru tahu terakhir-terakhir ini. Tapi tahukah Bapak Ibu? Dia dokter teologi ya. Kalau dia berdebat dengan orang lain, kata-katanya luar biasa. Panjang kali lebar.
Tapi tahukah Bapak Ibu, hidupnya penuh dengan ketidakberesan. Karena kenapa? Dia juga berzina dengan istri orang. Maka waktu beberapa orang yang pernah saya katakan tadi, dilayani beliau itu, lalu saya layani. Saya kasih tahu, Bapak Ibu tahu nggak kehidupan moralnya beliau ini? Saya bilang, nggak tahu Pak Tony. Lalu saya kasih tahu, gini-gini. Ah, oh gitu ya Pak ya? Berarti kan salah dong. Tapi kan Bapak Ibu kan sudah bertobat, saya bilang. Saya berharap saudara paham. Berapologetika bukan hanya sekedar cuap-cuap, bukan hanya sekedar jago ngomong, tapi hidupnya harus benar. Cara berpikirnya harus benar. Rumah tangganya harus benar. Karena totalitas hidup kita adalah bagian daripada apa? Apologetika kita artinya meyakinkan orang lain bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu sungguh benar. Karena orang, seseorang, akan lebih mudah kita bawa kepada Kristus. Kalau setiap firman yang keluar dari mulut kita dibuktikan juga dengan hidup kita yang benar. Dibuktikan juga dengan cara berpikir kita yang benar. Dibuktikan juga cara berumah tangga kita yang benar. Maka sebenarnya berapologetika sama persis seperti kita sedang menyampaikan firman Tuhan juga. Yang kedua, dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang. Artinya ini yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Artinya, saudara, syarat yang kedua, karena kita sudah bertobat di nama Yesus dan selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dengan demikian kita harus selalu siap siaga kapanpun kita ditanya. Kita juga harus selalu siap siaga menghadapi berbagai jenis pertanyaan apapun juga, saudara. Dan kita juga harus siap menjawab, menguraikan, menjelaskan. Di samping lewat kata-kata dari mulut kita, tapi juga lewat hidup kita yang semakin berubah dan juga lebih baik dari orang yang bertanya. Maka ini dasarnya saya katakan tadi, saudara. Dengan kita paham pentingnya ilmu apologetika ini, maka kita harus selalu siap standby. Oke, pertobatan kita, oke, puji Tuhan kita sudah di situ posisinya. Tapi hidup dipimpin Roh Kudus kan bukan hanya hari Pentakosta. Bukan hanya pada waktu kita di mimbar. Tapi hidup dipimpin Roh Kudus itu kan harus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalau itu sudah kita punya, maka waktu keadaan di dalam situasi dan keadaan apapun orang bertanya sama kita sudah amat dan sangat siap menjawab, menjelaskan, menguraikan apa yang ditanyakan orang. Entah misalkan itu anak kecil, entah misalkan itu sedang di jalan, di kantor, di pasar, kita harus siap menjawab. Akibat ketidakmampuan banyak orang Kristen untuk selalu siap siaga menjawab pertanyaan orang-orang yang meragukan imannya. Akibatnya apa? Saya sudah kasih contoh tadi. Banyak orang-orang tua tidak sanggup menjawab, menjelaskan kepada anak-anaknya. Mengapa dia harus percaya kepada Yesus? Akibatnya apa? Anaknya menjadi ateis. Bahkan apa? Murtad. Itu kan dampak negatifnya, Bapak Ibu. Karena orang tua tidak melakukan peran dan tugas sebagai seorang apologit. Yaitu apa? Menjawab pertanyaan anak. Sama. Tiap minggu mulut kita ini berbusa-busa mengkhotbah jemaat kita di gereja.
Tapi tahukah Bapak Ibu, mereka pulang dari gereja, lagunya tetap sama seperti dahulu, yaitu apa? Aku masih seperti yang dulu. Artinya apa itu? Hidup dalam dosa tetap yes. Dan kita udah berbusa-busa. Balik setiap minggu. Tapi kok kenapa dampaknya, hasilnya masih begitu-begitu aja? Karena di dalam khotbah itu sendiri kita tidak melakukan tugas dan peran seorang apologet. Itu apa? Menguraikan, menjelaskan. Maka seringkali mungkin juga hidup kita, totalitas hidup kita tidak menjadi teladan bagi mereka. Sehingga mereka melihat, saya kan hanya bisa mendengarkan khotbah Pak Pendeta yang bagus, indah, dan enak didengar, tapi hidup Pak Pendeta tidak mencerminkan apa yang Pak Pendeta khotbah. Itu juga menjadi salah satu faktor mereka menganggap, nggak apa-apa lah. Kalau setelah pulang dari gereja, lagu saya, moto saya tetap seperti yang dulu. Kan itu menjadi salah satu faktor penyebabnya, saudara. Di samping saya katakan tadi, kita tidak punya kesiapan untuk mau menjawab pertanyaan. Belum lagi metode ibadah yang kita bangun atau metode khotbah yang kita lakukan itu kan sepatnya hanya searah. Nah, kalau hanya searah, saudara, berarti kan jemaat kan tidak boleh bertanya. Dengan kita menutup pintu jemaat bertanya, akibatnya apa? Ada banyak pertanyaan di hati dan pikiran jemaat itu tidak terjawab. Sehingga saya katakan tadi waktu mereka keluar pulang dari pintu gereja, hidupnya masih seperti yang dulu. Maka saudara, ya, di dalam ibadah kita pun juga harus berani kita mulai membuat reformasi, pembaruan. Caranya gimana Pak tuh? Nggak apa-apa di awal Bapak Ibu khotbah. Tapi sediakan waktu, 15 menit atau 30 menit lah. Jangan semuanya sesi khotbah itu dipakai searah gitu. Sisakan waktu 30 menit. Jemaat itu untuk apa? Bertanya. Ibadah minggu saya selalu begitu saya buat sifatnya. Selesai khotbah, jelaskan firman Tuhan, saya kasih waktu, di akhir ibadah mereka bertanya. Dan mereka senang. Maka kalau saya diundang oleh orang lain, seringkali saya minta, Pak Pendeta saya izin ya. Nanti selesai khotbah, saya kasih kesempatan mereka bertanya. Oh iya Pak Tony. Karena kalau kita berkaca kepada jemaat mula-mula, yang disebut dengan namanya Kristen. Pertama kali di kisah para rasul 2 itu, saudara. Pola ibadah mereka itu bukan khotbah searah loh. Coba saudara lihat lagi lebih jauh. Kisah para rasul 2. Pola belajar firman Tuhan mereka itu dalam ibadah itu dua arah. Interaktif. Mengapa itu yang dilakukan? Karena itu mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Pergumulan-pergumulan dari jemaat. Maka kita harus berani melakukan reformasi itu. Pembaharuan itu. Jangan kita hanya mengikuti metode yang sudah lama gitu. Bukankah Roh Kudus itu juga bersifat dinamis, saudara? Dinamis kan Roh Kudus itu. Kenapa kita juga nggak ngikutin arah dan bimbingan daripada sama, saudara? Kalau saya PA, selalu saya kasih ruang dan kesempatan kepada setiap orang selain. Oke, silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya. Atau boleh juga menyatakan ketidaksetujuan. Nggak apa-apa. Maka kadang-kadang di-sharing kesaksian. Nah, ini ada Pak Marino dan yang lain. Kami ada PA para pengusaha setiap malam Rabu. Kadang-kadang di ruang kesaksian saya sudah kasih dorongan. Oke, mungkin tidak berupa kesaksian dari Bapak Ibu, tapi berupa pertanyaan atau pernyataan tentang fenomena yang sedang Bapak Ibu lihat hari-hari. Di awal langsung saya buka itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu lewat proses itu saya sedang membuka keran kebuntuan, saya sedang membuka keran ketidaktahuan jemaat, kekurang pemahaman jemaat, maka saya punya kesempatan untuk menolong mereka memahami dan mengerti firman Tuhan. Artinya apa? Ilmu apologetika ini harus dipakai dalam semua hal, baik dalam khotbah, juga dalam hal pemuritan.
Maka dengan demikian jangan takut ditanya. Karena dikatakan dalam ayat ini harus siap sedia kan? Harus setiap waktu memberi pertanggungjawaban. Artinya apa? Menjawab. Apalagi Pak Tony, kalau kita tidak bisa menjawab hari itu, detik itu gimana? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak usah langsung merasa berdosa, lalu kehilangan keselamatan di surga. Kan nggak usah lah. Bapak Ibu tinggal katakan saja. Bapak Ibu mohon maaf, untuk pertanyaan Bapak Ibu, saya tampung dulu ya. Dan saya akan jawab minggu depan, yakinlah. Saya akan berikan penjawaban yang sebenar-benarnya, seluas-luasnya, dan sedalam-dalam. Jangan juga kita menjawab asal menjawab. Hati-hati juga. Ya. Bagian yang ketiga dari 1 Petrus 3 ini, dikatakan tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya jawaban kita dalam berapologetika itu harus berasal dan bersumber dari Tuhan dan firman-Nya. Jangan hanya dari akal dan pikiran kita. Mengapa? Karena akal dan pikiran kita subjektif, bisa ada kesalahan. Tapi kalau sumbernya dari Tuhan dan firman Tuhan, pasti tidak salah. Kebanyakan, saudara, para apologeter-apologeter Kristen ini, mereka menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga apa? Makin menyesatkan orang. Bukan makin membimbing orang datang pada Kristus. Bukan makin meluruskan pemahaman dan pikiran orang yang saat, tetapi makin membengkokkan. Coba saudara bayangin. Itulah alasannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam materi-materi perkuliahan kita. Itu saya selalu banyak menyajikan ayat-ayat firman Tuhan. Motivasi saya apa? Karena saudara harus saya bawa kembali kepada Tuhan dan firman, bukan kembali kepada saya. Sehingga waktu saudara menjawab pertanyaan orang lain, bawa kembali orang itu kepada Tuhan dan firman. Karena yang paling benar total itu hanya Tuhan dan firman. Jadi tidak boleh kita sembarangan menjawab pertanyaan orang. Kalau kita tidak tahu jawaban pastinya dari Alkitab. Tidak boleh. Sumber jawaban kita, asal muasal jawaban kita, penjelasan kita harus dari Tuhan dan Tuhan. Kalau kita tarik kembali tentang cara-cara orang Kristen di media sosial dalam berapologetika, apakah semuanya mereka jawaban mereka itu berasal dan bersumber dari Tuhan dan Alkitab? Enggak. Sebagian dari mereka hanya mendasari jawaban itu hanya dari akal dan pikiran mereka. Ini perlu kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya jawaban kita Alkitabiah? Ya kita harus belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh dong. Kita harus belajar firman Tuhan dengan sistematis dong. Banyak orang bertanya ke saya. Dia kirim ke saya beberapa contoh-contoh orang-orang Kristen yang berapologet. Menurut Pak Tony gimana ini? Saya bilang saya telusuri dulu ya. Status pendidikan dia ini dari mana saya bilang. Setelah saya telusuri, memang dia pernah masuk sekolah teologi, ya, tapi aliran liberal. Maka itulah yang menyebabkan jawabannya menjadi liberal. Dengan mengatakan diri sebagai orang Kristen progresif. Ya lulusan sekolah teologi ya sih, tapi Bapak Ibu jangan lupa. Terlalu banyak ragam dan macam dari sekolah teologi ya. Jadi jangan kita berpikir, kalau orang sudah lulusan sekolah teologi, sudah tegak lurus semua ini sama Tuhan dan firman-Nya. Enggak. Ada juga sekolah-sekolah teologi ya, yang bengkok. Saya bilang dia itu lulusan dari sini Pak. Alirannya liberal Mam.
Jadi gimana Pak Tony? Ya beda lah. Sumber informasi, sumber pemahaman dia dari Alkitab pasti beda dengan kita. Makanya ajarannya, jawabannya dia bertolak belakang dari Alkitab. Karena kenapa? Dosen yang mengajar juga. Dia juga pemahamannya liberal. Bebas artinya kan liberal itu ya. Suka-suka. Jadi hati-hati juga kita. Iya. Jadi kalau orang berapologetika, saya katakan tadi, dia tidak memahami Alkitab dengan sistematis dan menyeluruh. Berbahaya juga itu. Walaupun kelihatannya jawabannya, kelihatan ya, kelihatan. Gitu ya. Artinya belum tentu benar loh. Yani, ya jawabannya kayaknya enak didengar. Hati-hati. Pahami dulu, pelajari dulu latar belakang pendidikannya dia belajar di mana sih. Dan saya menemukan di antara apologeter-apologeter yang menyatakan diri apologeter Kristen itu, saudara. Nggak jelas pendidikannya. Kalaupun dia sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, rupanya itu dasar teologianya itu liberal, saudara. Maka untuk itulah sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu, dari semua mata kuliah yang diikuti oleh Bapak Ibu, itu kan menjadi perbendaharaan buat Bapak Ibu untuk semakin lebih siap untuk berapologetika. Maka bisa dikatakan sebenarnya apologetika ini salah satu keterampilan. Sekali lagi, belajar apologetika, saudara sedang saya ajar bagaimana terampil mempergunakan semua mata kuliah yang sudah saudara ikuti itu untuk menolong orang lain, menguraikan dan menjelaskan firman Tuhan kepada orang. Maka kalau orang ya tidak pernah belajar Alkitab secara sistematis tapi sudah mengaku menjadi seorang apologeter, wah itu masih diragukan, saudara. Lanjutan 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apa artinya? Seorang apologeter Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Kristus sudah lahir baru. Menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya tidak boleh dengan cara yang kasar, marah-marah, ataupun juga frontal serta brutal. Tidak boleh. Beberapa apologeter-apologeter yang mengaku apologeter Kristen itu, yang di media sosial itu Bapak Ibu, ya justru tidak menunjukkan kelemah lembutan dan bahkan rasa hormat terhadap orang yang bertanya. Memang mereka katakan yang dimulai dari mereka juga Pak Tony. Udah kita jelaskan berkali-kali tapi nggak ngah gitu ya. Firman Tuhan katakan harus dengan lemah lembut dan hormat. Jangan lupa loh itu. Lemah lembut dan hormat. Kenapa Petrus katakan harus dengan lemah lembut dan hormat? Walaupun mungkin orang yang bertanya itu tidak ada hormatnya sama kita. Tidak ada kelemah lembutannya dalam menanyakan sesuatu kepada kita. Karena ingat jangan lupa. Misi kita paling terakhir. Kalau kita tetap menjawab pertanyaan orang itu dengan lemah lembut, dengan menghargai dia kan, arti menghormati kan menghargai dia kan gitu, tanpa merendahkan dia dan juga keyakinannya. Maka ada ruang dan kesempatan buat kita secara pelan-pelan untuk menarik hatinya datang dan bertobat pada Kristus. Kan itu ujung daripada apologetika. Jadi kalau orang yang berdebat dengan kita itu justru semakin jauh dari Tuhan Yesus. Artinya tidak makin mengambil keputusan kepada bertobat kepada Tuhan. Sebenarnya kita gagal. Tidak ada guna itu. Perdebatan itu nggak ada gunanya. Maka karena konsep inilah saya pahami dari Alkitab, maka saya memilih cara sendiri dalam hal berapologetika. Saya tidak memilih jalan untuk supaya menjadi pemenang dari sebuah perdebatan, enggak. Saya lebih memilih jalan bagaimana orang yang bertanya kepada saya itu ujungnya dia bertobat pada Kristus. Saya lebih banyak memilih itu karena memang itulah misi terakhir. Ujung daripada apologetika Kristen.
Maka ini harus kita pahami, Bapak. Maka sekarang kita makin selektif kan, memilih dari sekian banyak apologeter Kristen di media sosial, yang mana yang layak untuk kita dengar. Jadi ada yang tidak perlu juga kita. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Kristus, apologetika Kristen menurut beberapa ahli yang banyak berkecimpung di dalam dunia perapologetikaan. Salah satunya adalah Cornelius Van Til, ya, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Mereka ini banyak menulis buku tentang pentingnya ilmu apologetika, dan mereka ini banyak mempergunakan ilmu apologetika untuk menginjili orang, bukan untuk memenangkan perdebatan. Para tokoh-tokoh ini memberikan definisi bahwa apologetika merupakan suatu usaha. Artinya apa? Dalam berapologetika, kita perlu persiapkan diri kita secara rohani kan, dari bertobat terima Yesus dipimpin Roh Kudus. Sebelum kita berapologetika, kita perlu menambah pemahaman dan pengetahuan Alkitab kita secara lebih sistematis. Caranya apa? Belajarlah. Itu artinya usaha atau kegiatan secara internal. Secara eksternalnya usaha atau kegiatan apologetika itu apa? Ya kita harus siap dong. Kalau ada pertanyaan yang datang menghampiri kita, entah itu dari anak sendiri atau dari istri, orang tua, mertua, nggak usah jauh-jauh dulu lah ke eksternal agama lain. Dari jemaat kita sendiri, rekan sekerja kita, orang yang kita layani, kita harus siap. Tentu dasar-dasar jawaban kita harus berasal dan bersumber dari kebenaran yang mutlak atau yang hakiki, yaitu siapa Tuhan dan firman-Nya. Jangan lupa ujungnya, supaya orang itu bertobat terima Yesus. Kalau orang itu sudah bertobat, apa tujuan daripada apologetika yang kedua? Membuat orang itu bertumbuh secara rohani dengan sehat, sehingga dia makin bertambah dewasa. Dan akhirnya dia bisa, sama seperti kita, siap untuk berapologet kepada orang